Halo guys, selamat sore. Selamat sore juga. Dengan saudara Hasan. Hasan dari mana? Ya, benar saya dari Bali dan Pasar. Bali dan Pasar jauh ya. Ya, Pak. Kak Hasan kerja di mana Kak Hasan? Saya kerja di klub malam. Hmm, Harapan ke depan untuk PDT dan tim mudah-mudahan diberi rezeki amin. dan panjang umur dan sehat selalu. Amin. Lalu semangat untuk menggapai cita-cita. Ya, Pak. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Sukses bukan milik semua orang, tapi sukses hanya milik orang-orang yang mau berjuang dalam menggapainya. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Ya, Bang. salam lumer. Thank you ya guys untuk pemenang giveaway-nya. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sehingga Anda bisa terlindungi dari wabah yang melanda negara kita ini dan diberikan segala kemurahan rezeki sehingga Anda bisa terbebas dari segala masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini dan mengarahkan Anda seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tata mengelola sebuah hutang, dan tips dan triks pinjaman online agar Anda mudah di ACC dalam suatu platform pinjaman online. Saksikan video saya selengkapnya. Stay tune. Yang sering saya jumpai kasus-kasus yang mengeluh tentang data fresh. Data fresh adalah data yang belum pernah sama sekali di ACC di suatu platform pinjaman online. Sobat pinjam lovers banyak yang berkonsultasi kepada saya, kenapa sih data fresh ini kok sulit sekali di tahun ini untuk di-approve di suatu pinjaman online. Yang perlu Anda garis bawahi, pinjaman online punya jaminan. Kalau Anda berpikir pinjaman online tidak punya jaminan, Anda salah besar. Terus jaminan itu di mana? Jaminan adalah diisi privasi
HP Anda. Bagaimana kita supaya bisa di ACC dalam suatu platform pinjaman online. Untuk itu kita akan membahas dan mengupas tips dan trik bagaimana data fresh ini bisa di-approve dalam suatu pinjaman online. Ada beberapa yang harus wajib kita ketahui. Yang pertama adalah nomor HP. Nomor HP Anda wajib menggunakan nomor HP utama, atau minimal Anda bisa mengkondisikan HP itu dengan masa aktif 3 bulan. 3 bulan berarti nomor ini aktif, bukan pasif. Aktif dalam berarti ada panggilan, ada SMS, dan yang lain. Itu untuk kita mengkondisikan sebuah nomor HP Anda. Yang kedua adalah jumlah kontak dalam HP Anda. Jumlah kontak dalam HP Anda wajib terkoneksi secara aktif. 70% mengandung WA aktif. Berapa jumlah yang harus ditentukan supaya kita bisa di-approve dalam suatu platform pinjaman online? Minimal jumlah kontak. Jumlah kontak kita harus lebih dari ratusan. Minimal kita bisa mengkondisikan 500 kontak aktif dalam suatu nomor HP dan terkoneksi WA 70% aktif. Yang kedua adalah log panggilan. Log panggilan adalah riwayat antara panggilan keluar dan panggilan masuk, dan juga panggilan miss call. Mungkin sobat pinjol lover bertanya, zaman sekarang kan jarang kita menggunakan panggilan secara reguler. Kebanyakan kita menggunakan panggilan berbasis online seperti WA. Ya memang sih itu problemnya, tapi kita bisa meminimalisir, kita bisa mengakali hal tersebut. Minimal panggilan tersebut harus 1 minggu, di bawah 1 minggu. Log SMS. Log SMS artinya SMS masuk, SMS keluar, dan yang lain. Kebanyakan SMS masuk. Minimal kita harus ada history 1 minggu ke belakang untuk membuat suatu log SMS. Usahakan SMS ini berbau atau percakapan dengan kondar atau kontak darurat kita. Sama dengan log panggilan tersebut. Log panggilan harus kita gunakan dengan kondar kita, supaya pinjaman online ini mengetahui bahwa inilah memang benar-benar real nomor utama dan HP utama yang kita gunakan. Nah, ketika Anda memenuhi suatu persyaratan tadi, nomor HP, log telepon, log SMS, belum cukup itu aja, dan masih ada yang lain yang perlu wajib Anda ketahui supaya Anda bisa di-approve di suatu pinjaman online. Pinjaman online sekarang lebih spesifik karena tingkat dari gagal bayar kita lebih tinggi, apalagi kondisi ekonomi negara kita sekarang seperti ini, yang penurunan nilai beli dari masyarakat. Mereka lebih spesifik, itu wajar untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Berikutnya adalah galeri. Galeri ini sama. Galeri ini ada foto diri Anda, ada aktivitas keseharian Anda, ada keluarga Anda, ada aktivitas kerja Anda. Dan jumlah ini pun harus ratusan. Berapa sih idealnya
untuk kita mengkondisikan isi galeri ini. Galeri ini paling tidak kita bisa mencakup semua foto tersebut, sekitar 200 foto galeri. Dan itu wajib Anda buat 1 bulan sebelum Anda mengkondisikan HP Anda. Ingat, kita semua harus benar-benar natural. Natural artinya secara ilmiah dan dengan kondisi sebenarnya. Anda tidak perlu takut dengan galeri Anda, karena ketika Anda gagal bayar, bukan galeri yang diserang, tapi yang lain. Dan yang satu ini yang tidak banyak orang tahu, kenapa data fresh begitu banyak yang autol. Dan benar-benar ini sebuah rahasia, sebuah the secret. Saya akan ungkapkan, ini suatu kunci ketika Anda bisa di-approve. Lock GPS. Lock GPS adalah HP Anda akan merekam posisi Anda di mana dan kapan. Posisi Anda bisa Anda kondisikan kapan dan di mana. Ketika Anda bekerja ditulis tidak sesuai dengan log yang terjadi dalam riwayat ini, saya yakin Anda pasti autol. Karena HP Anda merekam semua log yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Usahakan ketika Anda jam kerja, Anda bisa membangun log ini dengan Anda datang ke perusahaan di titik Anda terdekat dengan rumah. Dan itu perlu Anda lakukan 1 minggu sebelum Anda melakukan pengajuan. Nah, inilah history log. Mereka akan mempelajari jam sekian orang ini posisi di sini dan dekat PT yang dituliskan ini. Berarti ini real, ini fakta. Tahun ini sama tahun kemarin berbeda. Kita harus mempelajari sistem. Dan log ini akan ketahuan ketika pihak dari aplikasi pinjol tersebut merekod data isi Anda dalam HP. Semua riwayat log akan kelihatan satu persatu 1 minggu sebelum Anda. Dan inilah perbedaannya. Log lokasi kerjaan Anda ini menentukan Anda bisa mengondisikan jam kerja Anda ajukan di tempat kerja, walaupun Anda tidak kerja di situ dan Anda hanya numpang GPS aja di situ. Inilah yang banyak orang yang tidak tahu. Yang berikutnya adalah kondar aktif atau kontak darurat. Kontak darurat ini, apa sih fungsi dari kondar? Kondar adalah penjamin pinjaman Anda. Untuk Anda bisa disetujui, semakin dekat kedekatan Anda dengan kondar, semakin pinjaman online tersebut percaya kepada Anda. Kondar ini harus Anda kondisikan. Yang pertama adalah orang tua atau mertua atau istri atau suami Anda, hubungan dekat. Yang berikutnya baru saudara jauh, paman, bibi, dan yang lain. Yang ketiga adalah rekan kerja, teman kerja, HRD, staff, security, dan yang lain. Ataupun teman main yang bisa kita ajak koordinasi untuk kita buat ajak kerjasama. Nah, aspek itu harus Anda penuhi. Aspek yang saya lakukan ini bukan saya pribadi, keinginan saya, tapi inilah hasil riset saya belajar tentang sistem dan mekanisme dari suatu pinjaman online
agar data Anda tidak sia-sia. Dan wajib Anda ketahui dengan strategi saya yang sebelumnya teaming. Anda tidak boleh over dalam hal ini. Ketika Anda over pengajuan satu hari lebih dari 10 APK, data Anda tidak berguna. Anda akan auto di mana-mana. Lebih baik kalau Anda 10 APK per hari, Anda wajib break 2 minggu. Kalau Anda tidak percaya dengan omongan saya, Anda bisa lakukan sendiri. Saya yakin satu pun tidak ada yang ACC kalau pengajuan Anda over tanpa rest teaming, tanpa waktu istirahat 2 minggu. Itulah strategi untuk data fresh. Perlu Anda pahami. Kalau Anda tidak yakin, kalau Anda lupa, Anda bisa ulang-ulang video saya ini. Anda bisa terapkan, Anda bisa coba, Anda bisa praktekkan. Kalau Anda tidak bisa mengkondisikan kelayakan HP Anda, kelayakan kontak Anda bisa berkonsultasi dengan saya ataupun admin saya. Saya akan mengkondisikan jaminan Anda secara natural mungkin dan secara epic dan elegan. Kalau Anda suka saya membahas tips dan trik tentang pinjaman online, tolong Anda tinggalkan komentar di bawah ini, di kolom deskripsi. Saya akan membahas lebih dalam lagi untuk Anda, agar Anda lebih mudah di-approve di suatu platform pinjaman online dan menjadi sebuah solusi dari sebuah masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda. Sekian video saya untuk materi tentang data fresh. Kita bertemu di video saya berikutnya minggu depan. Saya akan membahas bagaimana data gagal bayar ini bisa di-approve dalam suatu platform pinjaman online. Apa aja yang kita wajib perlu tahu tentang data galbe ini agar kita tahu kapan dan timing yang tepat untuk kita mengajukan ke pinjaman online. Kalau Anda kurang yakin untuk mengkondisikan kelayakan data Anda bisa berkonsultasi dengan admin 4 saya di bawah ini. Mudah-mudahan segala permasalahan finansial Anda dan pinjaman online Anda bisa teratasi dan terselesaikan. Silakan berkonsultasi dengan admin 4 saya di bawah ini. Niscaya apapun masalah pinjaman online Anda, apapun masalah finansial Anda bisa terbantu dan teratasi melalui sebuah media konsultasi secara intensif kepada admin saya 4 di bawah ini. Apa yang kita pikirkan akan menarik apa yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin mengubah keadaan kita hari ini, ubah pola pikir Anda, maka perlahan keadaan Anda akan berubah. Saya Pablo, founder dan leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.